Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yubda'u bihi sholatu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artosipun kana wis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring rahmat Allahu sapa Allah alaihi dumateng Rasul. Wassalam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Yakhruju kang lagi metu sapa Rasul, lagi metu yaumal fitri ana ing dina riyaya Idul Fitri, wal adha lan lagi metu ana ing dina riyaya Idul Adha, ilal mushola yaiku metu ana ing mushola, metu ana ing gone tempat panggonane salat. Fa awwalu syai'in, maka untuk yang pertama kali yibda'u yang dikerjakan oleh Rasul, yibda'u yang dilakukan bi oleh baginda Rasul, as-sholatu yaitu sholat. Rawa wis ngriwayatnahu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu keluar menuju ke tempat sholat. Maka untuk yang pertama kali yang dikerjakan oleh beliau adalah sholat 2 rakaat, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Setelah itu beliau baru melakukan khutbah hari raya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua pendengar radio di dial 332 di mana saja Anda berada, bahwa pada pagi hari ini sekedar untuk mengisi kekosongan yang biasanya digunakan untuk kegiatan ngaji pagi, oleh karena kegiatan tersebut masih diliburkan karena untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, maka saat ini pagi ini saya Bapak Kanjeng Sunan untuk mengisi kultum kuliah 7 menit sekedar untuk memberi wawasan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu wawasan tentang keagamaan. Bahwa hadis yang baru saja saya baca, hadis tersebut akan saya beri judul, akan saya beri tema sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sunnah dilakukan di lapangan ataukah sunnah dilakukan di dalam masjid. Ini namanya ranah fikih, ranah yang menjelaskan tentang perbedaan faham, perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama terdahulu, khususnya mengenai tempat pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri dan tempat pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Sebagaimana yang sudah kita alami bersama, sudah kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan, maksud saya tempat pelaksanaan sholat hari raya, baik itu Idul Fitri
maupun Idul Adha, ada yang dilakukan di dalam masjid, ada pula yang dilakukan di luar masjid. Yang di luar masjid bisa di halaman masjid, bisa di halaman madrasah, bisa di halaman rumah sakit, ataupun di tanah lapang lainnya. Nah, mengapa itu sampai bisa terjadi? Inilah yang disebut dengan perbedaan pendapat. Bagi orang Islam yang melakukan sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha dilakukan di dalam masjid ataupun dilakukan di luar masjid, dasar yang digunakan, dalil yang digunakan sama, yaitu hadis yang saya baca tersebut. Jadi sekali lagi, yang sholat hari rayanya di dalam masjid, ya ini hadis yang digunakan. Bagi yang sholat hari raya di luar masjid, juga hadis ini yang digunakan. Kenapa dalam satu hadis bisa terjadi dua tempat cara pelaksanaannya? Sekali lagi, itulah yang disebut dengan khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Khilafiyah adalah perbedaan pendapat dengan dalil atau dasar yang sama. Dasar yang digunakan, yang dipakai sama, namun ada perbedaan tafsir. Nah, sekarang dalam hadis yang saya baca tersebut, pada kata mana yang menyebabkan ada beda pendapat? Jawabnya adalah ada pada kata musholah. Yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musholah. Kata musholah inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Bedanya bagaimana? Bahwa untuk memaknai hadis tersebut ada dua ulama. Ulama yang pertama mengartikan kata musholah bahwa musholah itu adalah bahasa Arab, isim makan yang artinya merujuk kepada tempat. Musholah yang dimaksud oleh ulama yang pertama adalah tempat sholat. Tempat sholat itu arti kata musholah, tapi yang dimaksud musholah adalah masjid. Jadi menurut ulama yang pertama ini, tempat sholat itu yang dimaksud ya di dalam masjid. Tidak mungkin tempat sholat itu di pasar, ataupun di jembatan, ataupun di tempat-tempat selain masjid. Ya tentu tempat sholat layaknya tidak di tempat-tempat yang lain kecuali di dalam masjid. Sebab kata musholah menurut ulama yang pertama diartikan atau ditafsirkan masjid, maka mereka pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, cara pelaksanaannya tidak dilakukan di mana-mana kecuali di dalam masjid, merujuk kepada hadis ini. Kemudian pada ulama yang kedua, ada yang mengartikan bahwa kata musholah yang artinya tempat sholat, yang dimaksud tempat sholat di sini itu bukan masjid, tetapi di luar masjid, yakni di tanah yang lapang. Mengapa kok begitu? Seandainya yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pelaksanaannya sama sebagaimana dengan sholat rawatib lainnya, tentu kata yang digunakan oleh Rasul, kata yang dipilih oleh Rasul, yang disebut oleh Rasul tidak menyebut kata musholah, tetapi langsung kepada sasaran,
yaitu masjid. Misalnya yakhruju yaumal fitri wal adha ilal masjidi. Rasulullah tidak menyebut ilal masjidi, tapi ilal mushola. Nah, maka dengan keterangan-keterangan yang ada bahwa Rasulullah kalau sholat hari raya selain sholat rawatib, sholat wajib, misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, baginda Nabi cara melakukannya selalu dilakukan di dalam masjid, kecuali sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau kalau melakukannya tidak di dalam masjid tetapi di luar masjid. Dalam hal ini adalah lapangan. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara yang dilakukan di dalam masjid dan yang dilakukan di luar masjid adalah karena beda cara mengartikan kata mushola. Sekali lagi, pokok perbedaannya adalah gara-gara beda cara menafsirkan kata mushola. Ulama yang pertama, mushola itu diartikan masjid. Ulama yang kedua, mushola itu diartikan lapangan. Oleh karena ada perbedaan makna mengenai arti kata mushola dalam hadis tersebut, bahwa kata mushola ada yang mengartikan masjid dan ada pula yang mengartikan tanah lapang, maka dengan perbedaan tersebut menyebabkan pelaksanaan sholat hari raya terjadi di dua tempat, yaitu terjadi di dalam masjid dan terjadi di luar masjid. Nah, sekarang bagi kita bagaimana? Yang penting dalam pelaksanaan ibadah kita tidak boleh melulu ikut-ikutan, tidak boleh taklid. Sebisa mungkin kita harus tahu dasarnya. Dan pagi ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita mengetahui dasarnya. Oh, begitu tak? Sehingga kita dikembalikan kepada keyakinan dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Kita tidak boleh mengklaim yang di dalam masjid itu yang benar atau yang di lapangan itu yang benar. Tidak boleh. Atau sebaliknya, yang di dalam masjid itu yang salah, yang di lapangan itu yang salah. Itu tidak boleh. Jadi ini namanya ranah ijtihad. Menurut pribadi saya, ijtihad itu tidak bisa dihindari dalam dunia Islam. Jangankan pada di era zaman kita saat ini, di era Gusti Nabi Rasulullah SAW itu sudah muncul, sudah terjadi adanya khilafiyah, adanya perbedaan pendapat. Di saat zaman Kanjeng Nabi sudah ada khilafiyah atau perbedaan pendapat, kemudian dilaporkan kepada baginda Rasul, maka jawab Rasulullah, ijtihad nek kapan bener diganjar loro, nek salah tidak menyebabkan masuk neraka. Nek benar diganjar loro, nek salah tidak menyebabkan masuk ke dalam neraka. Maka dapat diambil atau ditarik pemahaman atau kesimpulan, oh nek ngono berarti ijtihad iku padha benere. Maka dari itu dalam melakukan kegiatan ibadah harus kita dasari dengan hati yang yakin, hati yang mantap, tidak boleh ngambang dan ragu. Nah, sekarang diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian itu yakin atau mantap yang mengartikan mushola itu di dalam masjid, atau yakin dan mantap ikut yang paham mushola itu diartikan di tanah lapang?
dikembalikan pada pribadi masing-masing. Kalau sampean yakin bahwa musola yang dimaksud itu adalah masjid, berarti sebaiknya sholat hari raya dilakukan di dalam masjid saja. Tapi kalau sampean mengikuti ijtihad ulama yang lain yang menafsirkan atau mengartikan kata musola itu bukan masjid, tapi di luar masjid, berarti sebaiknya sholat hari raya itu dikerjakan di luar masjid, bisa di lapangan atau di halaman apapun. Nah, apakah yang melakukan sholat hari raya di lapangan itu harus patok bangkrong di lapangan? Jawabnya tidak juga, tergantung kondisi dan situasi. Kalau memang situasinya hujan atau banjir atau becek atau karena ada sebab-sebab yang lain, maka sholat hari raya tidak harus di lapangan, boleh juga di masjid. Bukan boleh, memang harus kembali ke masjid. Dalam posisi normal mereka mengerjakannya di lapangan. Dalam posisi tidak normal dikerjakan di masjid. Ini bagi ulama yang kedua. Untuk saya, Bapak Sunan, secara pribadi, secara organisasi, berarti ikut organisasinya. Tapi secara individu, untuk Bapak Kanjeng Sunan, bisa di masjid, bisa di lapangan, tergantung situasinya di mana saya hidup saat itu. Misalnya saja, sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ini juga namanya khilafiyah. Terus untuk Bapak Sunan berapa sholat tarawihnya? Tergantung situasinya. Saya kalau hidupnya di Ngembo, sholat saya 11 rakaat. Tapi berhubung saya ini hidupnya di lingkungan Cabean, maka saya tidak bisa sholat 11 rakaat karena pelaksanaan masjid di Cabean itu 23 rakaat. Jadi saya sholat tarawihnya 23 rakaat, tergantung di mana saya, masjid yang saya ikuti. Kok bisa begitu? Ya, karena saya sudah punya prinsip bahwa khilafiyah itu gak nyebabno mlebu neraka. Nek bener diganjar loro, nek salah gak nyebabno mlebu neraka. Lagi pula sholat tarawih 23 rakaat itu munculnya adalah sejak Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum Sayyidina Umar bin Khattab, zaman Rasulullah, sholat tarawihnya 11 rakaat. Setelah khilafah pada Sayyidina Umar bin Khattab, sholat tarawih menjadi 23 rakaat. Kita tahu bersama bahwa Sayyidina Umar itu jaminannya adalah sudah masuk surga. Apakah mengikuti jejak Sayyidina Umar itu masuk neraka? Wong yang diikuti itu sudah ada jaminan masuk surga. Nah, sebab itu bagi saya pribadi seperti itu cara komprominya. Lagi pula saya ini dihidupkan di dua bendera. Bapak saya bendera Muhammadiyah, ibu saya bendera NU. Jadi ibadah saya bisa di sana, bisa juga di sini. Tetapi untuk pribadi saya selalu mengetahui duduk permasalahannya, mengetahui pokok permasalahannya. Kalau memang ada perbedaan, di mana titik perbedaannya dan apa yang menyebabkan berbeda, sehingga saya menjadi mantap dalam ibadah, tidak ragu-ragu. Kembali kepada tema bahwa sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha memang terjadi khilafiyah. Bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di luar masjid. Bagi yang melakukan di dalam masjid, dalil yang digunakan ya hadis ini. Bagi yang melakukan di luar masjid, dalil yang digunakan juga hadis ini.
hanya karena ada perbedaan makna mengenai kata musola. Yang pertama musola diartikan masjid, yang kedua musola diartikan tanah lapang. Itulah yang menyebabkan perbedaan, sehingga pelaksanaannya bisa terjadi di dua tempat, ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid. Selamat bagi yang melakukan di luar, selamat bagi yang melakukan di dalam masjid, semoga aman, tidak ada masalah. Selamat juga bagi yang melakukan di lapangan, semoga tidak hujan, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kalau terpaksa terjadi hujan, maka harus pindah ke dalam masjid. Itu saja cara pemikiran saya untuk menyampaikan masalah khilafiyah dalam hal tempat pelaksanaan sholat di dua hari raya, baik hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Semoga wawasan ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian, sehingga yakin dan mantap melakukan ibadah apapun walaupun itu berbeda. Semua perbedaan semata-mata karena ikhtiar dan ijtihad manusia, kebenarannya Allah yang lebih tahu. Semoga kita umat Islam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedamaian, sehingga hari raya nanti yang akan kita lakukan tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tetapi bisa dilaksanakan dengan khusyuk dan istiqomah. Sekian dari saya Bapak Kanjeng Sunan, sekedar mengisi waktu kosong. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat, sekedar sekali lagi bisa memperluas wawasan kita di bidang keagamaan, khususnya di dunia fikih. Untuk permintaan Mas Bujangga menceritakan masalah kematian, insya Allah di lain kesempatan. Untuk pagi ini cukup itu saja, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami yang ada. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi